Shalom, jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana Natal yang tentunya memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita hidup sampai hari ini, bahkan sampai penghujung tahun ini, dan boleh masuk ke tahun yang baru. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bawa ucapan syukur kami hari ini Tuhan. Ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Allahku yang ku percayai. Yes Lord. Kami sembah Engkau yang layak terima pujian dan hormat.
Saudara nikmati Tuhan saudara, sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Shokaya namaya syakara shatakara namaya. Haleluya, haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari menyuarakan kata-katamu, katakan oh come. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ. Mari satu suara nyatakan oh come. Mari sama-sama nyatakan mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan oh come, oh come. Oh come let us. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh come let us adore Him, Christ. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik untuk saudara. Kami nyatakan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang nyatakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Hosana bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah hari ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Sebab kami tahu ada kesukaan bagi dunia, ada kesukaan bagi gerejamu Tuhan. Tuhan datang bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami siap bersorak-sorai, merasakan sukacita dari Tuhan. Kami siap bernyanyi, kami siap bermazmur bagimu Tuhan. Kami berkatakan dengan satu suara, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami siap memuji yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. GBPRJ Shalom. Kurang semangat Shalom. Boleh lambaikan kanan kiri, katakan selamat Natal. Saya percaya hari ini ada sukacita Natal di tempat ini, amin saudara. Yang siap bersukacita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, come on. Haleluya. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey. Joy to the world,
dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Silakan untuk bapak saudara semua. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus yang lahir bagi kami, Juru Selamat kami, yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. That's why we worship you, Lord. Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ini deklarasi kami Tuhan, bahwa Engkaulah segala dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah masuk di penghujung tahun 2021 Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memiliki sikap untuk mengucap syukur untuk apapun yang terjadi Tuhan. It has been a great year Tuhan. Enak maupun gak enak, mengerti maupun gak mengerti, tapi kami mau katakan bahwa Engkau selalu baik bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sedang melakukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terutama untuk gereja-gerejamu Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan. Biar ini menjadi doa setiap kami semua pada pagi hari ini Tuhan. That you are everything, you are my everything. Bukan cuma sekedar lip service yang kami katakan bahwa Engkaulah segalanya. Tapi biarkan ini menjadi rema bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Karena pandemik mengajarkan kami tidak ada yang bisa kami pegang hari-hari ini Tuhan. Siapapun tidak ada yang bisa kami pegang di dunia ini. Just you, Engkau saja. And you are more than enough. Dan itu yang kami mau pegang, dan itu janji kami Tuhan. Untuk menaruh segala pengharapan kami. Bukan terhadap dunia, karena dunia akan mengecewakan. Bukan terhadap, maaf kata, sesama kita. Karena mereka masih manusia, mereka terbatas. Tapi kami mau menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Sumber segalanya, Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu setia walaupun kami tidak setia Tuhan. You're always there. That's how good you are. You're an amazing Father Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Di penghujung akhir tahun, kami tidak mau ibadah yang biasa-biasa saja. Karena Engkau tidak pernah biasa-biasa saja waktu Engkau mati di kayu salib bagi kami. And ini waktunya kami meresponi panggilan-Mu lebih lagi Lord Jesus. Berbicara lebih lagi, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Baik-baik? Coba saya pengen bertanya, bagaimana 2021 saudara? Yang baik angkat tangan. Boleh kita katakan, wuh. Siapa yang sedang mengalami masalah boleh angkat tangan. Nggak ada yang mau jujur mulai tuh. Saya percaya 2021 has been an interesting year bagi kita semua. Saya percaya saudara pasti punya cerita kehidupan yang saudara alami. Tapi sekali lagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul You Are Not Alone. Katakan kepada kiri kanan, You are not alone. Saudara tidak sendiri. Dan saya akan memulai dari sebuah cerita terlebih dahulu. Sekitar udah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama. Di mana saya mendapatkan kesempatan untuk saya traveling ke luar negeri. Dan singkat cerita saya pergi ke satu kota di Amerika di bagian timur yaitu kota Boston. Dan kalau Bapak Ibu tahu di musim-musim zaman sekarang kota tersebut itu sangat dingin karena lagi musim winter. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu saya lagi mau ke sana mau menghampiri teman saya. Saya sampai di airport, sewa kendaraan dan saya mau keluar menuju ke hotel. Singkat cerita waktu saya lagi keluar badai salju. Begitu ekstrim sehingga mungkin visibility saya dengan mobil di depan, mungkin hanya sekedar saya sampai Pak Suryanto yang ada di depan sini. Cuma 3-4 meter paling mentok. Itu pun kalau Pak Suryanto nyalain lampu, saya bisa melihat mobil beliau. Di kiri kanan semuanya kabut, full putih. Di belakang saya nggak bisa lihat apa-apa karena itu hanya hemburan daripada mobil yang saya setiri pada saat itu. Saya tiba-tiba merasa sendiri, saya merasa takut. Karena saya tahu di depan sana, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi singkat cerita ada Google Map. Tiba-tiba mulai mengatakan 500 meter ada kecelakaan di sebelah kiri. 3 kilometer berikutnya jangan lupa keluar tol exit nomor 25. 2 kilometer berikutnya ada lampu merah, kamu harus belok kanan. 3 kilometer berikutnya ada lampu merah, kamu harus belok kiri, kamu akan sampai di hotel tujuan kamu. Tiba-tiba saya yang tadi sendirian, tiba-tiba saya merasa menjadi orang yang aman. Kenapa? Karena saya di-guide oleh Google Map. Walaupun saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi tiba-tiba saya merasa tenang walaupun keadaannya tidak menentu pada saat itu. Dan seketika waktu saya lagi mempersiapkan khotbah buat hari ini, saya diingatkan kembali akan cerita tersebut. Di mana banyak di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita dihadapi situasi seperti badai salju. There's so many uncertainties. We don't know what's gonna happen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2022. Mungkin di kiri kanan kita semuanya kabut.
Tapi saya bersyukur sebagai orang anak Tuhan, di mana saudara dan saya mempunyai Google Map yang paling luar biasa, yaitu namanya Yesus dan Roh Kudus, yang selalu menuntun saudara kemana saja saudara pergi. Dan saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dia tahu semuanya. Dan itulah indahnya waktu kita berjalan yang bersama dengan Kristus. Saudara mungkin tidak bisa melihat, tapi Yesus bisa melihat jauh melampaui apa yang saudara lihat secara fisik. Dan hari ini saya akan bukakan dari firman Tuhan di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di sini dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, don't be afraid untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan ini menarik ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di ayat 23 ada kata yang menarik, kata Immanuel. Dan saya pelajari di Alkitab, kata Immanuel hanya disebutkan 3 kali saja. Yang pertama di Perjanjian Baru yang kita baca barusan, dan 2 lagi ada di Perjanjian Lama di kitab Yesaya 7:14 dan Yesaya 8 ayat 8. Dan di sini juga dijabarkan definisi daripada kata Immanuel. Ada Immanu dan El dari bahasa Ibraninya itu sendiri. Di mana Immanu berarti bersama kita atau menyertai kita. El berbicara mengenai Tuhan Allah, Eloah, Elohim. Dengan kata lain, Immanuel, God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Tapi hari ini saya mau buat khusus. Kita sifatnya plural, lebih dari satu. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan berserta dengan saudara. Tuhan berserta dengan ibu. Tuhan berserta dengan bapak. Tuhan berserta dengan kita semua di hari-hari ini. Dan kita bisa melihat dan belajar dari Matius sendiri, di mana seberapa pentingnya kata Immanuel. Kenapa? Karena Matius mengawali kitabnya dengan Tuhan yang dekat. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak jauh. Dan yang lebih menariknya lagi, waktu Matius menutup pasal 28, dia katakan apa? Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu bisa melihat, Matius mengawalinya dengan Tuhan menyertai kita. Dan Matius mengakhiri pasalnya dia dengan Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Matius bisa mengerti how important kata Immanuel. Tapi seringkali di dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang, kita tidak bisa connect dengan kata tersebut. Karena kita hidup di dalam kultur dan budaya, kalau saudara melakukan dosa, saudara merasa jauh sekali daripada Tuhan. Dan banyak hal mungkin kegagalan kita menghantui kita. Kok tiba-tiba Tuhan berbicara mendadak tuh barusan. Ada suara keyboard. Kita belajar apa? Kalau hari-hari ini kata Immanuel begitu penting. Kenapa? Kita seringkali kita diajarkan kalau saudara gagal, Tuhan tidak mau ketemu sama saudara sama sekali. Kalau saudara banyak mengalami kegagalan, ditipu orang, Tuhan tuh jauh. Tapi ada suatu hal yang penting yang kita pelajari hari ini, di mana Tuhan menyertai kita. Dengan kata lain, saudara tidak sendiri, you are not alone. Makanya ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Yang pertama, God is behind you. Yang kedua, God is beside you. Dan yang ketiga, God is before you. Dan saya akan jabarkan terlebih dahulu dari yang pertama. God is behind you. Tuhan ada di belakang kita. Dan kita bisa mengerti kalau kita ngomong mengenai behind, itu seringkali berbicara mengenai apa? Masa lampau kita, kegagalan kita, kelemahan saudara. Dan
Saya percaya dan mengerti sekali di tahun 2021 atau bahkan 2020, itu bukan tahun yang mudah bagi banyak orang. I know. Saya sendiri juga kita kehilangan 3 orang di dalam keluarga kita. Beberapa bulan yang lalu, saudara saya meninggal. Mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu, adik dari oma saya meninggal. Tahun lalu, om saya meninggal. It wasn't easy. Nggak mudah. Mungkin saudara mengalami COVID, di mana keluarga saudara yang meninggal karena COVID dan saudara tidak bisa apa-apa. Atau mungkin saudara di awal tahun, keluarga kita makin hari makin berantakan. Suami istri ribut, hubungan disconnected antara orang tua dengan anak. Atau mungkin cash flow saudara berantakan semua. Sehingga seringkali membuat intimidasi dalam kehidupan kita bahwa saudara adalah orang yang gagal di hadapan Tuhan. Atau yang bahkan lebih ekstrimnya lagi, kegagalan kita menjadi identitas kita sehingga kita seringkali sulit maju karena ada kegagalan yang menarik kita mundur. Dan iblis paling suka memanipulasi dengan pikiran kita. Makanya saya selalu katakan the greatest battle, pertandingan yang paling sulit itu ada di sini. Sama kayak saudara olahraga, kalau saudara udah kalah di mentalitas, apapun yang saudara lakukan, saudara pasti akan kalah. Karena saudara sudah kalah di mentalitas. Dan iblis tahu kelemahan kita ada di mentalitas. You are not worthy. Kau tidak layak. Kau najis. Engkau berzina. Engkau pencuri. Engkau perokok. Engkau gak punya masa depan. Engkau bego, maaf kata. Engkau lihat diri kalian. Kalian gak bisa apa-apa. Seringkali itu menghantui. Dan kalau kita tidak menyelesaikan masa lampau kita, sulit untuk kita melangkah ke depan. Karena baru mau melangkah, kita diseret ke belakang. Baru melangkah, kita diseret dengan kegagalan. Ingat gak? Kamu dulu begini. Ingat gak? Kamu dulu begitu. Ingat kan? Kamu bisa apa? Keluarga kamu berantakan. Kamu gak punya masa depan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah. Dia Immanuel. God is behind you. Tuhan ada di belakang kita. Apapun masalah lampau kita, Tuhan mengatakan, where I am weak, God is strong on my behalf. Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan kuat. Bahwa di saat kita lama tugas kita harus meresponi, bertobat. Dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus, mempunyai segalanya. Makanya ada satu ilustrasi yang menarik. Mengenai rear view mirror, kaca spion. Kalau saudara perhatikan, kenapa kaca spion begitu kecil, tapi kaca di depan kita begitu besar? Karena kita diajarkan untuk selalu melihat sesuatu yang ada di depan sana. Jangan fokus kepada hal yang di belakang. Penting gak untuk kita melihat ke belakang? Penting juga untuk kita menganalisa, mengevaluasi, meresponi kegagalan kita. Penting. Tapi kebanyakan orang justru stuck di masa lampau. Sehingga mereka tidak pernah melihat apa yang ada di depan sana. Bahkan masa lampau mengganggu mereka. Masa lampau memanipulasi pikiran kita semua. Sehingga tadi saya katakan, kita gak bisa move on. Makanya dikatakan, let go of the past. And the past will let go of you. Saya gak tahu masa lampau apa yang Bapak Ibu alami sebelum mengakhiri tahun ini. Kekecewaan apa? Kepahitan apa? Kegagalan. Apapun yang terjadi dalam keluarga saudara. Saudara mungkin khawatir, saudara pegang terus. Tuhan mau katakan pada hari ini secara profetik, let go. Karena waktu saudara melepaskan masa lampau akan melepaskan kita semua. Tapi justru kalau kita pegang terus, itu akan menghantui kita. Makanya saya ada satu ilustrasi mengenai botol. Botol berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya. Ini packagingnya. Tapi saudara seringkali mengisi, saya tuh orangnya gagal. Saya tuh gak bisa apa-apa. Lihat dong keluarga saya berantakan. Saya tuh belum bisa mengampuni orang. Saya masih ada kepahitan. Kecil gak? Kecil. Pertanyaan saya, saudara pegang di botol bisa gak saudara? Bapak Ibu pasti bisa pegang botol ini kan? Kenapa? Enteng. Tapi apa yang terjadi kalau Bapak Ibu pegang botol yang sama dengan bobot yang sama? Bobotnya kecil cuma air. Saudara pegang 1 menit. Masih bisa gak Bapak Ibu? Masih bisa. 1 jam. Saya percaya Bapak Ibu udah mulai ngerasakan, aduh mulai capek. 1 hari Bapak Ibu pegang. Bobotnya gak berubah. Cuma kepahitan dikit. Udahlah emang hidup saya begini. Bapak Ibu pegang terus. Traumatis gak pernah dilepaskan. Gak pernah bertobat. Pegang terus. 1 minggu. 1 tahun. Saya percaya bobot yang sama. Kelihatannya enteng, tapi kalau saudara genggam terus lama-kelamaan saudara akan turun.
tangannya nggak kuat, singgah ke satu titik, ini akan jatuh. Begitu pula kehidupan kita akan hancur oleh bobot di masa lampau. Makanya Tuhan katakan, lepaskan. Jangan anggap remeh loh Bapak Ibu. Saudara bilang ya cuma kecil, jati diri kita. Habis itu mungkin kecil, kita sering melabel kita orang gagal, kita orang yang gak mampu, kita orang yang pegang terus. Ini akan menggerogoti kehidupan kita semua. Makanya ada quote dari C.S. Lewis, menarik sekali. Getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward. Dikatakan apa? Mengatasi pengalaman yang menyakitkan di masa lampau saudara, sama seperti saudara melintasi permainan tiang gantung. Saudara tahu tiang gantung, anak-anak yang monkey bars, yang gantungan. Dikatakan apa? Di titik tertentu saudara harus melepaskan genggaman untuk saudara bisa maju ke depan. Begitulah kehidupan kita semua. Apa yang menjadi masa lampau saudara? Kita berada di penutup tahun. Saya mau encourage kepada Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan isi botol yang kelihatannya simple. Justru seringkali iblis memakai hal yang simple untuk menghancurkan hal yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kita menggenggam, dengan saudara berpikir waktu saudara pegang, saudara bisa mengkontrol semuanya. Tapi pandemik mengajarkan kita apa yang kita bisa pegang hari-hari ini, enggak ada sama sekali. Yang kedua, God is beside you. Tuhan ada di mana? Di samping kita. Di Amsal 16 ayat 9 katakan apa? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi, ini saya suka, ada kata but, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita bisa belajar dari kitab Salomo, di mana manusia selalu fokus kepada destinasi, fokus kepada goal. Penting gak? Penting. Tapi kita diajarkan hari-hari ini, seringkali kita terlalu fokus kepada hal-hal yang besar, tapi kita lupa bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah He is the God of daily. Di mana Tuhan selalu ada setiap hari. Dan saya bersyukur sekali kita diajarkan dengan doa yang paling sempurna, doa yang luar biasa yang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Di Matius 6:11 dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini. Apakah pada besok? No, hari ini. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang powerful about today. He is the God of daily. Kita terlalu fokus kepada hal yang besar, sehingga kita fokusnya ke sana, kita lupa bahwa Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya setiap hari. Akhirnya kita miss, kita kehilangan momen that sebetulnya Tuhan berbicara sama kita. Kalau saudara masih ada sampai hari ini, Tuhan lagi berbicara loh. Kalau saudara masih bisa mempunyai pekerjaan, Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara hari ini. Kalau hari ini saudara masih punya keluarga yang utuh, syukuri. Kalau saudara masih bisa pulang dengan motor, dengan mobil, syukuri. There's something about today. Makanya Tuhan katakan apa? Setia dalam perkara apa? Perkara kecil. Makanya sesuatu yang besar seringkali dimulai dari benih yang kecil. Halo. Kenapa di dalam benih semua kehidupan ada? Cuma kita terlalu suka dan melihat pohon yang begitu besar. Seberapa besar pohon? It started small. Dari sebuah benih yang gak dianggap sama sekali. Begitulah Tuhan yang kita sembah. Kita hidup dari sebuah benih, dari hal kecil yang kita hidupi setiap hari. Makanya Tuhan katakan apa? Immanuel, God is beside you. Tuhan ada di samping kita, setia dalam perkara yang kecil. Nikmati kasih Tuhan setiap hari. Dari Alphonsus Ligori katakan apa? Your God is ever beside you. Indeed, He is even within you. Tuhanmu selalu di sampingmu, Ia bahkan di dalammu. Maukah saudara percaya kehidupan saudara hari-hari ini kepada tangan Tuhan? Saya percaya ada sesuatu yang powerful tentang hari ini. Jangan remehkan tentang hari ini. Kita belajar di dalam dunia selalu berbicara mengenai hal yang besar, hal yang di depan. Bagus gak? Bagus. But never miss a moment tentang hari ini. Syukuri. Makanya doa Bapa kami dibilang apa? Berikanlah kami hari ini. Bukan 5 tahun ke depan. Bukan 10 tahun ke depan. Hari ini. He is the God of daily.
Dan yang terakhir, God is ever besides you. Dan saya bersyukur akan hal ini. Sebagai orang percaya dalam Tuhan, dia gak stop sampai di masa lampau kita, dia gak stop sampai di present moment kita, tapi bahkan lebih hebatnya lagi, dia ada di depan kita. Makanya saya bersyukur Matius bisa melihatnya, Tuhan menyertai Immanuel dari masa lampau kita, dan Immanuel untuk masa depan kita 2022. Makanya dikatakan apa? Dia Alfa dan Omega. Makanya di 1 Petrus 5 dikatakan ayat 7, serahkanlah apa Bapak Ibu? Segala. Kesehatan saudara, segala. Keuangan saudara, segala. Rumah tangga saudara, segala. Segala apa? Kekhawatiran saudara. Kenapa? Karena dia, Yesus, Immanuel, Allah, Eloah, Elohim, yang memelihara saudara dan saya. Makanya jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Percuma. Kalau kita bisa melewati dunia ini, Tuhan gak perlu datang. Makanya Tuhan tahu 2000 tahun yang lalu bahwa kita semua adalah orang-orang gagal, orang-orang berdosa di Roma 3. Oleh dasar itu, oleh belas kasihan Tuhan, dia mengirim anaknya tunggal karena dia tahu kita terbatas. Tapi seringkali hari-hari kita mau bermain sebagai Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Silakan coba. Berapa banyak saudara gagal dalam melakukan sesuatu waktu saudara memakai kekuatan sendiri. Seberapa sering kesaksian terjadi, the moment saudara berserah, pakai lutut untuk berdoa, mujizat terjadi pada saat itu. Bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Karena hidup kita is never been about us. Bukan tentang kita. Makanya seringkali kegagalan itu terjadi bukan karena Tuhan marah, tapi Tuhan izinkan karena Tuhan sayang. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya berhasil sekarang, saya akan menjadi orang yang paling sombong. Dan itu garansi. Karena saya ada potensi ke sana. Makanya saya belajar hari ini, kenapa saya masih gagal dalam usaha. Saya masih gagal dalam beberapa hal. Karena Tuhan lagi mempersiapkan. Karena saya udah dari dulu berdoa, hidup saya bukan tentang saya. So bukan agenda saya, bukan acara saya. Seringkali kita sebagai orang umat Tuhan, kita jadi bisnis partner sama Tuhan. Tuhan, ini proyek saya. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Berhasil, saya sumbang ke gereja. Itu yang sering terjadi. Tuhan dijadiin transaksional, bukan relasional. Sedangkan Tuhan yang empunya segalanya. Apa yang sering terjadi waktu kita mulai sodorkan dari agenda kita, Tuhan ambil, Tuhan robek, gantikan agenda dia. Makanya kemana saya khotbah, saya selalu katakan, hati-hati dengan cara berdoa. Kenapa? Biasa kita berdoa mulai dengan list kita. Saya mau A, B, C, D, E, F. Tapi biar rohani dan biar kudus, ujungnya kita bilang apa? Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam nama Yesus. Amin. Dan seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saudara udah katakan amin, bukan kehendak saudara yang terjadi. Karena seringkali kita mau, apa yang kita mau, apa yang kita butuh belum tentu apa yang kita perlu. Tapi Tuhan terlalu baik, dia tahu apa yang saudara butuhkan sesuai dengan musim saudara. Untuk dia berikan waktu karakter dan kapasitas kita siap menerima berkat itu. Hati-hati akan hal itu. Makanya Tuhan katakan, serahkanlah apapun kekhawatiran saudara untuk 2022. Saya khawatir juga. Bukan berarti saya Superman, no. Banyak hal yang saya masih khawatir, saya masih banyak hal yang saya masih dalam proses. Tapi dengan saya mempersiapkan firman, saya diingatkan kembali bahwa segala kekhawatiran saya harus serahkan penuh kepada Tuhan. Karena dia yang akan memelihara kita. Janji Tuhan bilang apa? Satu helai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Suami kita belum tentu tahu, satu helai jatuh. Mungkin istrinya rambutnya berubah, ya suami belum tentu tahu. Tapi Tuhan tahu. Segitu detailnya Tuhan yang kita sembah. Dan saya ada satu ilustrasi mengenai tour guide. Saya percaya Bapak Ibu pasti suka traveling, karena tampang-tampangnya kelihatan tampang-tampang orang yang suka traveling semua di sini. Saya percaya Bapak Ibu pernah membuat rencana di mana Bapak Ibu mau pergi ke satu kota atau satu negara asing yang mungkin Bapak Ibu belum pernah pergi. Mungkin makanannya berbeda, kultur budaya berbeda, suasananya berbeda, musimnya berbeda. Tapi nyatanya waktu saudara pergi ke sana, saudara bisa merasa aman. Kenapa? Karena ada seorang tour guide yang meng-guide kita dan memberitahu kita. Waktu Bapak Ibu sampai, jam 7 pagi kita akan bangun, jam 8 kita akan makan pagi, kita akan jalan-jalan, jam 12 makan siang, jam 2 kita akan jalan-jalan sampai jam 4,
Sore istirahat, malam makan malam, besok kita akan bangun pagi. Tapi jangan lupa ya, bawa baju hangat. Kenapa? Karena cuacanya akan drop, akan menjadi dingin. Saudara tiba-tiba bisa merasa aman, bisa merasa tenang di tempat yang saudara belum pernah pergi. Kenapa? Karena saudara percaya penuh kepada tour guide. Karena tour guide-nya sudah pernah ada di sana, sudah mengerti semuanya. Kalau tour guide secara manusiawi ada, bagaimana dengan tour guide dalam kehidupan kita? Yaitu Yesus Kristus. Tuhan mau katakan, apapun kekhawatiran saudara di 2022, Tuhan mau katakan, saya udah pernah ada di sana. Bahkan 2000 tahun yang lalu saya sudah mati di kayu salib. Dan saya katakan it is finished, it is done. Makanya saya selalu bilang kepada orang-orang percaya, saudara harus menjadi orang yang paling berbahagia. Karena saudara adalah umat pilihan Tuhan. Di zaman perjanjian lama hanya ada orang-orang tertentu yang dipilih untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Hanya ada orang-orang tertentu yang dipilih dan dipakai Tuhan di dalam cerita, di dalam perjanjian lama. Bahkan Roh Kudus belum ada di perjanjian lama. Tapi kita mesti bersyukur karena di perjanjian lama pahlawan mereka menantikan salib yang ada di depan sana. Makanya mereka selalu melihat ke depan, menantikan salib. Sedangkan saudara sekarang hidup di mana 2000 tahun yang lalu ada seorang anak namanya Yesus Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu bagi saudara dan saya. Oleh dasar itu, saudara dapat melangkah bukan karena kekuatan saudara, tapi karena janji Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya kita harus menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Yesus sudah menangkan semuanya di kayu salib. Oleh dasar kemenangan salib, melangkah penuh dengan pengharapan. Yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya cuma satu. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan menurut saya itu cukup. Makanya saya bangga dengan Yesus yang kita sembah. Kenapa? Tuhan lain, mereka bisa mati, tapi mereka belum tentu bangkit. Tapi Yesus yang kita sembah, Immanuel, dia mati, tapi dia bangkit di hari ketiga bagi kita semua. Oleh karena itu saudara gak perlu khawatir tentang 2022 saudara. Tuhan mau katakan pada hari ini secara profetik, been there, done that. Tuhan sudah pernah melewati semua. Tuhan sudah pernah melewati semua negara asing. Pertarungan, apapun Tuhan sudah melewati. Tapi Tuhan bilang kuncinya cuma satu. Fokus saudara hanya kepada Tuhan, kepada salib. Jangan fokus dengan ambisi. Ambisi boleh ada, tapi seberapa banyak ambisi kita habis di pandemik ini karena semuanya gagal. Dan Tuhan mau katakan fokus kepada Tuhan untuk memasuki tahun 2022. Kan dikatakan di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan 2022 sungguh ada. Dan ini yang saya suka, harapan saudara dan saya tidak akan hilang. Kenapa? Immanuel, God is with us, God is before us. Bahkan Tuhan katakan, sebab aku ini, Tuhan Yesus, Eloah, Elohim, Immanuel, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai jemaat PRJ CK7. Tuhan tahu semuanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Makanya oleh dasar itu Bapak Ibu, Corrie ten Boom menulis, never be afraid to trust unknown future to unknown God. Boleh katakan amin? Saudara gak perlu khawatir. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang saudara kenal. Kenapa? Been there, done that. Tuhan sudah lewati itu semua. Bahkan quote dari William Carey katakan apa? The future is as bright. Come on. The future is as bright as the promises of God. Bahkan di Alkitab katakan kalau semua kebaikan Tuhan ditulis, nampaknya Alkitab bahkan dunia tidak pernah dapat memasukkan semuanya dalam satu Alkitab. No. Begitulah kebesaran Tuhan yang kita sembah. Dia mempunyai semuanya. Maukah saudara percaya kepada Tuhan untuk ketidakpastian yang ada di depan sana? Karena Tuhan katakan masa depan kita secerah janji Tuhan. Saya akan mengakhiri. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, you are not alone. Immanuel, Tuhan ada. Tapi Tuhan mau berbicara kepada saudara pada hari ini secara personal. Bagaimana dengan masa lampau saudara? Apakah masih ada kepahitan?
Apakah masih ada kecewaan di dalam botol kehidupan saudara? Ya mungkin saudara anggap, ya udahlah, biasa aja. Kecil, enteng, terkesan enteng. Tapi Tuhan mau katakan, lepaskan. Sebelum saudara melangkah ke 2022, lepaskan apa yang di belakang. Maukah saudara lepaskan kepada Tuhan? Biar waktu saudara melangkah, saudara bisa melangkah dengan bebas. Karena tangan saudara tidak lagi penuh. Bagaimana Tuhan mau megang tangan saudara kalau saudara tetap megang botol ini? Tapi the moment saudara lepaskan tangan saudara, lepaskan ini botol, Tuhan dapat menggandeng saudara. Dan bukan cuma sekedar itu, yang kedua, libatkan Tuhan setiap hari. Jangan jadikan gereja hanya rutinitas di hari Minggu, tapi kehidupan gereja tidak pernah dalam kehidupan saudara setiap hari. Makanya kehidupan gereja itu makanya dibilang apa? Lifestyle, bukan event. Event saudara menantikan gereja buka, baru gereja jadi dalam kehidupan saudara. Pertanyaan saya, apakah gereja sudah menjadi kehidupan dalam kehidupan saudara setiap hari? Apakah Tuhan Yesus cuma ada di kehidupan saudara aja pada event tertentu, atau setiap hari Yesus ada? Makanya seringkali hari Minggu semua malaikat, hari Senin sampai Sabtu setan semua. Karena Yesusnya nggak nyata. Makanya hari Minggu kita haleluya, hari Senin sampai Sabtu kita makan orang. Because there's no Jesus. Tapi kalau kehidupan Yesus nyata, di mana saudara berada? Kerajaan surga menyertai kita. Dampaknya orang lain dapat merasakan. Makanya kenapa di luar sana banyak orang kecewa dengan orang Kristen? Karena kita terlalu bermain dengan kedok. Tapi kehidupan kita gak pernah nampak. Makanya saya selalu percaya, revival terbesar itu dimulai dari kehidupan kita yang terbuka. Karena ini akan berbicara. Mulut saatnya untuk kita diam, lifestyle berbicara. Tapi kebanyakan kita lebih suka ngomong dibandingkan lifestyle yang kelihatan. Makanya kenapa banyak orang kecewa dengan Yesus oleh kita semua. Karena itu. Ayo libatkan Tuhan. Di akhir tahun syukuri apa yang ada. Makanya saya selalu punya conviction. Penting sekali untuk kita melihat ke atas. Untuk kita bisa dimotivasi, untuk kita bisa bertumbuh. Tapi saya mau garis bawahi ini, sama pentingnya untuk kita melihat ke bawah, untuk kita mensyukuri posisi saudara hari ini. Karena banyak orang terlalu suka lihat ke atas saja sampai dia lupa lihat ke bawah. Atau begitu pula orang melihat ke bawah sampai lupa ke atas. Tapi kita harus punya hidup yang balance. Perlu untuk melihat ke atas. Tapi sama pentingnya untuk melihat ke bawah, biar saudara mensyukuri posisi saudara hari ini. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Ini kita udah masuk di akhir ibadah tahun 2021. Saya percaya 2021 nggak mudah. Saya percaya. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara dengar hari ini, you are not alone. Saudara nggak sendiri. Mungkin suami saudara nggak tahu, istri saudara nggak tahu, mertua saudara nggak tahu, partner saudara nggak tahu, anak-anak saudara nggak tahu. Tapi saya mau katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu kedalaman hati saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan butuhkan, maukah saudara meresponi dengan mengangkat tangan? Ingat, waktu saudara mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi waktu saudara mengangkat tangan, saudara melepaskan seluruh hak kehidupan saudara kepada empunya segalanya. Kalau saudara mau meresponi, ambil waktu sejenak, pejamkan mata. Lihat 2021 saudara. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Kalau mungkin masih ada kepahitan, let go. Ada kegagalan, let go. Kalau saudara mungkin ngerasa hidup saya emang begini saja, lepaskan mentalitas itu. Kalau saudara masih jauh daripada Tuhan, saudara mau kembali, responi. Lepaskan your past. And the past will let go of you. Lepaskan, ada bagian kita. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. Lepaskan. Lepaskan Tuhan. Apapun itu lepaskan. Tuhan ada sama saudara. Tuhan gak jauh. Immanuel.
Jangan lihat kiri kanan. Jangan dengar apa kata orang. Udah saatnya kita dengar apa kata Tuhan. Udah capek kita dengar kata orang, kita mau perform yang the best, apa kata orang. Tapi orang itu gak pernah mati buat kita. Tapi Tuhan katakan, fokus ke saya, fokus ke Tuhan. Responi, libatkan, serahkan 2022 saudara kepada Tuhan. Dan kalau saudara mau, respon ini bersama-sama dengan lagu yang kita nyanyikan dengan iman. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Ambil waktu sejenak. Kau segalanya. Shkirala basyana baba. Thank you Jesus. Kasih Tuhan. Itu 2021 Tuhan. Terima kasih untuk pesanmu. Kami tidak sendiri. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya atas kekhawatiran kami. Kaulah segalanya atas kegagalan kami. Kaulah segalanya atas ketakutan kami. Kau segalanya untuk 2022 kami Tuhan. Immanuel. Immanuel. Responi bersama-sama. Fokus kepada Tuhan. Come on church. Nyanyikan lebih lagi. Kaulah segalanya Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama. Kaulah segalanya. You are not alone. You are not alone. Tuhan tahu. Beracara lebih lagi Tuhan Yesus. Beracaralah. Lepaskan. Lepaskan. Sekali lagi terakhir, kaulah segalanya. Materaikan semuanya Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-Mu terbatas. Tapi biar Roh Kudus terjemahkan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Silakan dukung saudara semua. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Jesimko Putra yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Pastor dan juga keluarga yang ada. Baik, di kesempatan siang hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBPRJ. Kalau ada boleh angkat tanganmu. Dengan sukacita kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada? Oh, ada di depan. Ada 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Saudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Boleh untuk di scan QR yang ada untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan setelah ibadah Bapak Saudara bisa ke depan akan mendapat souvenir dari gereja. Baik saudara, di depan kursi Bapak Saudara ada QR untuk angket ibadah. Boleh Bapak Saudara semua isi untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap kami. Dan pengumuman berikutnya saudara, setelah doa berkat, Bapak Saudara jangan langsung meninggalkan tempat ini, boleh duduk kembali. Kami akan mengatur keluar Bapak Saudara supaya tidak terjadi kerumunan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, Merry Christmas. Sekarang adalah saatnya untuk memberikan persembahan. Dan Bapak-Bapak bisa melakukannya dengan men-scan QR Code yang di depan kursi ataupun dengan amplop persembahan yang tersedia di setiap titik-titik pintu keluar ya. Dan persembahan hari ini adalah kesempatan kita terakhir untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena ini sudah memasuki akhir tahun di 2021. Minggu depan adalah tahun 2022. Oke Bapak-Bapak, yuk saya mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bangkit berdiri.
Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor JJ Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya awal tahun on-site hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadat tersebut mulai hari Senin 27 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Tahun Baru tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Joan Lesmana. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, KUL, KOM, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022, kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui streaming, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah atas Indonesia. Kami perkatakan Yesaya 22 ayat 22 terjadi atas bangsa kami. Engkau akan membukakan pintu-pintu yang baru atas bangsa kami memasuki tahun 2022. Pintu penuaian, pintu terobosan, pintu surgawi-Mu terbuka atas bangsa kami. Dan kami percaya apabila Engkau sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Indonesia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahannya.
diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini, Pastor JJ Simkom Putra. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, generasi yang radikal dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Hari ini kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh sempurna. Yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, pemulihan ekonomi terjadi, terobosan dan mujizat yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Begini percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan amin.